Bab 1026. Konspirasi tahu duluan. Cobalah. Saat kata-kata tetua penjaga makam terdengar, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Setelah Demon Yan memandangi tetua penjaga makam sejenak, sudut mulutnya sedikit menoleh. Coba saja. Ketika suara itu terdengar, dia menghilang. Sekitar setengah jam kemudian, Demon Yan muncul kembali di posisi semula, dan pada saat ini, ada sedikit kesungguhan di wajahnya. Mileye langsung meninggalkan medan perang kuno. Baginya, tidak ada yang perlu dijelajahi di tempat ini. Karena dia telah memperoleh garis keturunan tertinggi dari klan iblis jahat dan klan roh dewa. Setelah meninggalkan medan perang kuno, Mileye hendak kembali ke kota tanpa batas ketika seorang pria berbaju putih muncul di depan Mileye. Itu adalah pria berbaju putih dari pelindung Tao. Pria berbaju putih menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Kali ini, aku pamit padamu." Mileye sedikit mengernyit, "Pelindung Tao kalian sudah ganti orang lain untuk berurusan denganku." Pria berbaju putih mengangguk, "Ya. Sekarang para petinggi secara pribadi mengirim seorang utusan Tao untuk berurusan dengan kamu. Sekadar mengingatkan, kami hanya memiliki 3 utusan Tao yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah Raja Tao dan Master Tao. Utusan yang datang ini akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Kamu mungkin berada dalam masalah besar." Mileye terdiam. Pria berbaju putih berkata lagi, "Aku paling banyak berhubungan dengan kamu. Kamu membuat aku merasa takut, tetapi semakin kamu begitu, semakin berbahaya kamu. Tentu saja, tempat ini di luar kendali aku sekarang. Kamu jaga diri sendiri." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit. Utusan Tao. Di tempat yang sama, Mileye terdiam lama, lalu berbalik dan pergi. Mileye kembali ke kota tanpa batas. Dia datang ke pegadaian, tapi Queen tidak. Setelah menunggu beberapa saat, Mileye pergi. Dia kembali ke sekte abjad kuno. Mileye berdiri di puncak gunung, memandangi sekte abjad kuno di bawah, dengan sedikit kesedihan di matanya. Saat ini, Gilton Sen berjalan ke arahnya, dan Gilton Sen berkata, "Ada apa?" Mileye berkata dengan lembut, "Kita mungkin dalam masalah besar." Gilton Sen terdiam. Mileye berkata, "Bagaimana kabar Ladia, Sabta dan yang lain?" Setelah mendengarnya, Gilton Sen langsung tertawa. Mereka sudah menerobos. Mileye bertanya, "Alam sebab akibat?" Gilton Sen mengangguk, "Mereka semua telah mencapai alam sebab akibat." Mileye tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan." Gilton Sen melirik Mileye, dan ada sedikit kerumitan di matanya. Mileye di depannya sudah membuatnya tidak bisa melihat. Setelah beberapa saat, Gilton Sen berkata, "Sekarang di luar berantakan, bukan?" Mileye mengangguk, "Sangat kacau. Zaman kereta Ceous, zaman Cambrian, para master zaman kuno berkumpul di era ini lebih dari sekadar kekacauan umum." Gilton Sen berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu khawatir seseorang akan berurusan dengan kita?" Mileye sedikit mengangguk, "Kekuatan yang disebut pelindung Tao, mereka mengincarku, aku khawatir mereka akan berurusan dengan kalian." Gilton Sen hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Suruhlah dia dan yang lain hati-hati." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Di puncak gunung, mata Gilton Sen penuh dengan kekhawatiran. Mileye datang ke sekolah tinggi dimensi luas. Di halaman, Mileye duduk mengelilingi meja bersama Wita Zhang dan Master Lady. Wita Zhang memandangi Mileye, "Bagaimana rencanamu?" Mileye berkata dengan suara berat, "Aku ingin mengirim ruang buku ini." Mengirim. Harus mengatakan bahwa dengan adanya ruang buku, dia merasa semakin tidak nyaman.
karena dia merasa ada banyak pasang mata yang menatapnya. Mita Zhang berkata, kirim ke wanita bergaun polos. Mileye mengangguk, hanya dia yang bisa melawan orang-orang itu. Mita Zhang berkata dengan suara berat, apakah kamu akan mengantarkannya sendiri? Mileye tertawa dan berkata, aku hanya bisa pergi sendiri. Dia khawatir membiarkan orang luar pergi. Dia bahkan lebih khawatir membiarkan Mita Zhang dan yang lainnya pergi, jadi dia harus pergi sendiri. Mita Zhang melirik Mileye, mereka tidak akan membiarkanmu membawa harta itu ke dimensi 4. Mileye menggelengkan kepalanya, jika aku pergi, mereka tidak akan bisa menghentikanku, aku khawatir mereka akan mengincar kalian. Mita Zhang terdiam. Master Lady tiba-tiba berkata, kamu kirimkan benda itu ke dimensi 4, apakah masalah ini akan selesai? Setelah mendengarnya, Mileye tercengang. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lihat bodohnya aku. Aku mengerti. Sambil berkata, dia berdiri, kalian, hati-hati, kita mungkin mendapat banyak masalah di masa depan. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit menjadi pedang cahaya. Di halaman, Master Lady berkata, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Mita Zhang tidak berbicara, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia mengerti karakter Mileye, pria ini pasti akan melakukan sesuatu yang buruk. Mileye kembali ke kota tanpa batas lagi. Di dalam pegadaian, Queen telah kembali. Mileye berjalan ke depan Queen, dia mengeluarkan batu spiritual roh jahat dan meletakkannya di atas meja. Queen menyimpan batu spiritual roh jahat, saat ini Mileye berkata, tanyakan sesuatu. Queen tertawa, katakan. Mileye berkata, sejauh yang aku tahu, seorang utusan Tao dari pelindung Tao telah datang mencariku. Queen memandang Mileye, apa yang akan kamu lakukan? Mileye tersenyum tipis, aku tidak ingin dipukuli secara pasif lagi. Queen menggelengkan kepalanya, sekarang kekuatanmu tidak cukup untuk melawan mereka. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Queen, kamu salah. Bukannya aku ingin melawan mereka, tapi mereka yang datang kepadaku. Queen memandang Mileye, jadi, kamu harus menggunakan waktu sebelum mereka menyerangmu untuk berkembang dengan baik, mengerti? Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin terlalu pasif. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan 30 helai energi ungu dan meletakkannya di atas meja. Nona Queen, sekarang, kita bukan teman, jadi kamu memperlakukanku sebagai tamu, bagaimana menurutmu? Queen menatap Mileye sejenak, lalu berkata, kekuatan pelindung Tao tidak sebaik Aro. Namun, dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa melawan Aro hingga 100 jurus. Jika Aro serius, hanya perlu 70 jurus, jika Aro menyerang dengan segenap tenaga, paling banyak 1 jurus. Setelah mendengarnya, Mileye terdiam. Ada perbedaan besar antara bekerja keras dan tidak bekerja keras. Queen berkata lagi, bukan hanya utusan Tao yang datang, sepertinya mereka pasti akan memenangkan ruang buku kamu. Mileye membuka telapak tangannya, dan ruang buku dimensi luas muncul di tangannya. Dia menatap Queen, Nona Queen, bolehkah aku menggadaikan benda ini? Sudut mulut Queen sedikit berkedut, pria ini mencoba menjebaknya. Saat Mileye hendak bertanya, Queen tersenyum dan berkata, selama kamu berani menggadaikannya, aku berani menerimanya. Namun, aku harus mengingatkanmu, jangan menyesalinya. Aku bisa memberitahumu dengan bertanggung jawab, jika kamu menggadaikannya, kamu pasti akan menyesal di masa depan. Mileye bertanya, kenapa? Queen menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberitahumu. Ruang buku ini tidak sesederhana itu.
Pendahulu lebih kuat dari yang kamu bayangkan, ruang buku ini ada di tanganmu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ini benar-benar kehendak Tuhan. Mileye bertanya, apakah pendahulu menjebakku? Queen terdiam. Mileye hendak mengambil energi ungu, ketika Queen tersenyum dan berkata, lupakan saja. Aku sudah lama mengenalmu, dan selain kulitmu yang tebal, sepertinya tidak terlalu menggangguku. Aku akan memberitahumu sedikit gratis. Pertama, pendahulu menjebak banyak orang, tetapi kamu tidak termasuk di antara orang-orang ini. Kedua, dia melakukan hal-hal ini sebenarnya tidak buruk, juga tidak memiliki niat egois. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tidak memihak dan dia adalah seseorang yang aku kagumi dalam beberapa hal. Yang ketiga, berbicara tentang ini, dia menatap langsung ke Mileye. Ketiga, pendahulu menghilang selamanya. Tidak mungkin dia muncul lagi. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Queen tertawa dan berkata, artinya dia memilih untuk mengorbankan dirinya untuk melakukan sesuatu, dan pengorbanan ini membuatnya menghilang selamanya. Bahkan jika dia muncul, dia hanya muncul dengan cara lain. Tegasnya, mantan pendahulu sudah mati. Inilah yang aku kagumi darinya, untuk cita-citanya sendiri, dia rela membuang kepalanya dan memercikkan darah, bahkan jika dia mati, dia tidak akan ragu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah dia benar-benar mati? Queen sedikit tersenyum, aku tidak bisa mengatakan dia sudah mati, aku hanya bisa mengatakan bahwa dia memang sudah pergi. Mileye bertanya lagi, apa tujuannya? Queen menatap Mileye, hancurkan sama sekali bencana 5 dimensi, agar bencana 5 dimensi tidak lagi muncul di alam semesta ini. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Senior Queen, bencana macam apa itu bencana 5 dimensi? Apakah itu buatan manusia atau kehendak surga? Atau diciptakan oleh orang dan kekuatan lain? Queen terdiam. Mileye berkata, tidak bisakah kamu mengatakan itu? Queen tersenyum dan berkata, tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Bencana 5 dimensi ini adalah simpul hati manusia. Mileye, apakah kamu percaya pada pembalasan sebab akibat? Mileye mengangguk, percaya. Queen bersandar di kursi, dengan kegalauan di matanya, seolah mengingat masa lalu. Apakah kamu tahu seperti apa alam semesta ini pada awalnya? Mileye bertanya, seperti apa awalnya? Queen tertawa. Saat alam semesta lahir, Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Queen menatap Mileye, aku tahu. Saat itu, alam semesta baru saja lahir, semuanya tumbuh, dan energi spiritual setidaknya 1000 kali lebih kuat dari sekarang. 1000 kali. Setelah mendengarnya, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi serius, 1000 kali. Queen mengangguk. Jangan kira aku melebih-lebihkan. Sama sekali tidak melebih-lebihkan. Waktu itu alam semesta baru lahir, belum ada kultivator, belum ada predator, alam semesta tumbuh dengan alami, sangat indah. Saat itu, Tiandao juga masih sederhana, sangat sederhana, dan tidak mengenal kejahatan di dunia, tetapi kemudian, semua jenis makhluk secara bertahap muncul di alam semesta ini, awalnya bagus dan alam semesta menjadi semarak. Tiandao juga sangat senang, tapi kemudian, semuanya perlahan-lahan menjadi lebih buruk. Mileye berkata, berebut. Queen sedikit mengangguk, ya. Lalu mereka mulai berkelahi, menjarah, dan merampok alam semesta dengan gila-gilaan. Apalagi manusia. Ketika manusia muncul di dunia ini menjadi lebih buruk. Banyak manusia saat itu tidak hanya suka berkelahi, mereka juga suka untuk menjarah energi spiritual, tentunya tidak hanya manusia, tetapi juga ras lain. Pokoknya, dengan munculnya makhluk-makhluk ini, energi spiritual di alam semesta ini mulai berkurang.
Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, bencana 5 dimensi sebenarnya adalah bencana semua makhluk. Ini adalah bencana semua makhluk. Kita tidak bisa mengatakan makhluk tidak bersalah, kita hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah pembalasan sebab akibat. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bencana ini akan selalu ada, kan? Queen mengangguk, akan selalu ada. Pendahulu ingin menghilangkan bencana ini, sulit sekali. Namun, bukan tiada harapan. Setidaknya, sejauh ini, masih ada harapan. Tentu saja wanita bergaun polos itu harus tertarik, tapi untuk saat ini, bahaya wanita ini sama sekali tidak kalah berbahaya dari bencana 5 dimensi. Aku pikir pendahulu sedang bermain api. Jika seseorang tidak bisa bermain dengan baik, tidak perlu menunggu bencana 5 dimensi. Wanita itu ketika menjadi gila, semuanya akan menghadapi bencana 5 dimensi lebih awal. Mileye bersambung.